Biku Buddha. Ini ditulis oleh Biku Kusaladama. Beliau adalah orang Indonesia dan sekarang berada di Myanmar. Yang kedua, riwayat agung para Buddha. Ini karya saya dan Pakadara. Ada yang saya tahu Minggu Biku Kusaladama dengan Biku Minggu tahun ini adalah Biku Theravada ya, bukan Biku Mahayana. Jadi apa yang saya ceritakan di sini berdasarkan literatur Theravada, bukan Mahayana. Karena Wihara Dhammacaraka kan Theravada, jadi saya harus menyampaikan literatur berdasarkan kitab Theravada atau acuan-acuan Theravada. Kemarin ada pertanyaan, jadi saya bilang Pak Benyamin ditelepon sama Pak Ang ya, katanya ada laporan bertanya pada Biku di sini. Nanti apa benar Pangeran Siddhartha itu punya istri ya saudara plus selir yang totalnya ini 40.000. Karena bantainya belum baca buku ini, nilai agung barangnya, kemudian dia bilang ini aku dari aliran Mahayana. Selama ini buku-buku riwayat agama Buddha yang ditulis beberapa pemudi kita itu juga benar, cuma memang kurang lengkap. Karena sebenarnya dua buku ini pun kalau boleh dibilang ini nggak lengkap menceritakan seluruh kehidupan Pangeran Siddhartha selama dan Sang Buddha selama 80 tahun. Bayangkan saja, beliau kan hidup 80 tahun, 1 tahun 365 hari, ya kan? Setiap hari itu kita pasti punya kisah hidup, ya enggak? Jadi kalau 80 kali 365 hari berapa? Udah ribuan hari. Kalau kita bikin diarinya atau buku hariannya Pangeran Siddhartha dan Sang Buddha saat itu akan lebih, ini sekitar 3, ini kurang lebih 3.000 halaman. Ini kalau nggak salah 300. Salah ya. Andaikan satu halaman mewakili 1 hari saja masih belum bisa kan? Jadi tetap ini pun kita singkat, masih cerita singkat, nggak benar-benar cerita yang sesungguhnya biografinya sudah. Jadi kok bisa 40.000 ini dari mana? Ini memang dari teks, komentar teks. Kok bisa diterima? Secara logika ini bisa kita terima. Karena apa? Seorang raja kaisar Cina saja, raja Cina ya, ini dia bisa punya istri dan selir itu 1.000 orang.
Apa pernah nonton film Jewel in the Palace? Jewel in the Palace. Janggem. Yang cerita tukang masak itu kan. Si raja punya istri, punya permaisuri satu. Selirnya berapa? Ribuan. Terus apakah si selir ini katanya diperlakukan seperti istri juga? Artinya ada hubungan badan? Ya tergantung si raja. Cuma kan selir-selir yang lain ada yang tadi taruh di dapur sebagai pelayan. Sama, ini pun dari 40.000 ini 10.000 10.000 ini pelayan, saya bilang pelayan di istana Rama. Kan Pangeran Siddhartha dibuatkan 3 istana kan. Yang 10.000 pelayan di istana Surama. Yang 10.000 ini pelayan di istana Suba. Nah, 10.000 udah 30.000. Nah, sisanya ya saudara. Sorry. Yang sisanya 9.999 orang itu sebagai pelayannya putri ya saudara. Jelas? Terus apakah seorang bodhisatta aktif secara seksual dengan 40.000 selir-selirnya ini? Tidak. Karena apa? Ini calon Buddha loh, bukan orang biasa loh. Ini bodhisatta ya. Orientasi seksual dia udah jauh, udah berkurang jauh, nggak seperti kita. Makanya kenapa juga jadi alasan setelah 13 tahun menikah, baru di umur 29 beliau mempunyai anak, gitu kan? Karena sejak kecil kecenderungan watak bodhisatta tidak mengumbar nafsu indera. Bayangkan waktu usia 5 tahun saja sudah merealisasi jhana. Jhana itu tingkat pencerapan pikiran, kualitas pikiran yang bebas dari nafsu indera. Ini di atas nafsu indera ini. Makanya kenapa kalau orang punya jhana, kecenderungannya pikirannya punya jhana bisa terlahir di alam Brahma, alam-alam yang terbebas dari nafsu indera. Karena kualitas pikirannya ini udah tidak dikotori lagi oleh nafsu indera pada saat jhana ya. Jadi udah pasti orientasi seksual si Pangeran Gautama ini tidak mengubah nafsu. Jadi kok dia bisa punya selir? Ya selir itu kan bisa diambil pelayan. Istananya 3. Iya, 3 itu. Rama, Surama, Suba. Tipitaka ini berarti seorang biku yang hafal Tipitaka secara luar kepala. Itu ada di Birma. Kalau nggak salah sekarang ada sisa 8 orang. Ini sangat sulit. Dulu zaman Buddha banyak. Yang paling utama itu Bhante-ananda kan. Ini dia bisa hafal. Makanya karena dia hafal, dia tahu hubungan-hubungannya antara suta ini tentang Sang Buddha dengan riwayat Sang Buddha yang ada di pecahan suta mana. Makanya dia menyusun buku ini.
Ini diterbitkan oleh Eni Pasiko. Jadi kalau misalnya ada yang mau punya Eni Pasiko Foundation, Pak Handaka kan yang nerbitin, kenal nggak? Kenal ya? Pak Handaka kenal? Paling kenal ada enggak ya? Saya belum lama di SMS lagi sama Pak Handaka masalah ini. Harganya 200.000. Kalau mau memiliki buku ini lengkap, cukup lengkap. Ya, jadi itu saya mau jawab dulu pertanyaan yang kemarin. Jadi jangan salah pandangan bahwa ini adalah konteks Theravada, bukan Mahayana ya. Tapi saya salut sama umat yang bertanya sama biku, berarti dia kritis. Dia nggak percaya begitu saja dengan yang kita sampaikan. Dia juga harus bertanya lagi, dan itu benar gitu loh. Kita jadi umat Buddha harus seperti itu ya. Jangan percaya sesuatu karena diucapkan oleh seseorang yang kita hargai, kita hormati. Kita harus selidiki ya. Oke, kita lanjut ya. Dengan seorang pertapa, kemudian Bodhisattva memutuskan bahwa dia ingin menjadi seorang pertapa karena dia ingin mencari obat untuk terbebas dari sakit, tua, mati. Makanya dia memutuskan untuk jadi pertapa. Gitu ya. Nah, ketika dia berjalan pulang menuju Kapilawatu ke istananya, di perjalanan seorang putri bangsawan suku Sakya. Ingat ya, orang suku Sakya itu punya tradisi harus menikah dengan orang Sakya lagi, nggak boleh dengan suku lain. Makanya ada cerita Raja Pasenadi ingin mempersunting putri seorang Sakya. Akhirnya yang dikirim apa? Putri seorang Sakya keturunan Buddha. Jadi bukan seorang Sakya murni. Karena sudah tradisi orang-orang suku Sakya itu dia harus menikah dengan orang Sakya. Karena orang Sakya itu sangat bangga dengan keturunan mereka. Karena tingkat moralitas orang Sakya itu memang sangat tinggi. Nah, ketika berjalan pulang ketemu seorang putri bangsawan yang bernama Kisa Gotami. Kisa Gotami ini sangat tertarik dengan penampilan Pangeran Gotama. Karena sangat agung, saking gembiranya sehingga mencetuskan kata-kata Nibuti Nyuna Samata. Nibuti Nyuna Samata. Nuna Samata. Nibuti Nuna Sofita. Nibuti Nyuna Sanarika. Jadi artinya sangat berbahagia dan sangat damai untuk seorang ibu yang mempunyai putra seperti dia, si pangeran. Akan sangat damai dan berbahagia untuk seorang ayah yang mempunyai putra seperti Pangeran Siddhartha. Akan sangat damai dan berbahagia untuk seorang wanita yang menjadi istri sang Pangeran Siddhartha. Biasa yang Hindi sofa. Jadi ini
kata-kata dari si putri Kisah Gotama. Mendengar kata Nibuti, pangeran merasa berbahagia, damai dan bahagia. Oh, pangeran langsung merenung, oh inilah yang saya cari, kedamaian dan kebahagiaan. Nibuti. Konteks ini adalah, suku kata ini adalah berasal dari kata nibbana. Karena saking senangnya si pangeran Gotama ini, pangeran Siddhartha ini, waktu itu dia mempunyai kalung mutiara yang selalu dia pakai. Dia serahkan kalung itu kepada si Kisah Gotama sebagai ucapan terima kasih. Cuma tanggapan Kisah Gotama ini karena menerima kalung mutiara, menganggap si pangeran ini suka sama dia, sebagai tanda pinangan. Ya, ini salah pandangan. Sebenarnya kalung yang diberikan kepada Kisah Gotama ini sebagai ungkapan terima kasih. Nah, cuma Kisah Gotama memandang itu sebagai tanda pinangan. Nah, kemudian si pangeran terus pulang, dan sepanjang perjalanan pula beliau mendengar seorang utusan mengatakan bahwa putranya telah lahir. Ketika mendengar kata-kata putranya telah lahir, si pangeran yang sudah matang, yang sudah mantap ingin jadi pertapa dan sudah mendengar kata Nibuti ini, kemudian berseru. Dia bilang, Asura Rahu, yang akan merampas kebebasan saya telah lahir. Makanya putranya oleh sang raja dinamakan Rahula. Asura Rahu itu sebenarnya menurut kepercayaan India di zaman itu, masyarakat itu adalah yang memakan matahari. Jadi raksasa yang memakan matahari. Artinya gerhana bulan, gerhana matahari. Ya. Ada yang mau nanya? Ini udah belum? Pangeran memutuskan untuk meninggalkan istana, kan? Sebelum meninggalkan istana, beliau ingin melihat putranya. Akhirnya beliau menengok ke kamar istrinya, menengok, cuma sekedar menengok, melihat untuk terakhir kali sebelum meninggalkan istana. Jadi pelepasan agung. Kemudian Pangeran Gotama ini membangunkan kusirnya yang bernama Cana. Ya. Dia membangunkan Cana untuk menyiapkan kuda yang bernama Kasaka. Jadi kalau punya anak jangan dinamain Kasaka. Kalau anak laki, anak perempuan jangan Kasakawati. Berarti kuda jantan dan kuda betina. Ya. Nah, setelah kuda Kasaka ini siap, kemudian si Pangeran Siddhartha mengendarai kuda ini bersama Cana di belakangnya yang memegangi ekor Kasaka menuju sungai Anoma. Jadi ada sungai, ini namanya Anoma. Dia nyebrang sampai sini. Anoma ini artinya tidak sia-sia. Tidak sia-sia artinya tidak akan sia-sia. Ketika udah sampai seberang sini, Pangeran Gotama bilang kepada Cana, Cana,
apa nama sungai ini? Oh pangeran, ini nama sungai ini Anoma. Nah, ketika mendengar kata Anoma, pangeran merenung, yang artinya tidak sia-sia. Berarti saya tidak akan gagal. Dia punya keyakinan pada dirinya bahwa saya tidak akan gagal untuk menemukan obatnya. Nah kemudian pangeran memotong rambut dengan pedang. Memotong rambut karena rambut yang selama ini dia jadi pangeran nggak cocok untuk seorang pertapa. Kemudian dia bertekad, kalau saya memang bisa berhasil menjadi seorang Buddha atau bisa menemukan obat penawar tua sakit mati, semoga rambut ini tidak jatuh ke bumi. Dia lempar ke angkasa dan rambut itu memang nggak jatuh ke bumi. Rambut itu diambil oleh Dewa Saka. Nah, sebagai bentuk hormat Dewa Saka kepada Bodhisattva, Dewa Saka mendirikan Setia Culamani di alam Tawatimsa. Ya, jadi rambutnya itu diambil oleh Dewa Saka. Rambut Bodhisattva ya, bukan rambut Sang Buddha. Saat itu masih Bodhisattva. Nah, kemudian pangeran berpikir lagi, tidak seharusnya saya menjadi pertapa dengan pakaian mewah seorang pangeran. Tapi bagaimana saya harus mendapatkan juga pertapa? Seorang Brahma yang bernama Gatikara. Ini dari alam Sudawasa Kanita. Dari alam Akanita. Jadi alam Sudawasa itu alam untuk para anagami ya. Yang paling tinggi itu Akanita namanya. Dari alam Akanita, alam anagami yang paling tinggi. Nah, Brahma Gatikara ini ketika melihat seperti itu, kemudian memberikan dengan turun ke dunia menyamar sebagai pemuda, memberikan perlengkapan pertapa. Ini ada 8. Yang pertama, jubah luar atau jubah atas, jubah besar. Kemudian jubah atas, kemudian jubah bawah, ya. Kemudian korset. Tahu korset nggak? Korset tahu nggak? Alas duduk, jarum dan benang, jarum dan benang tahu dong. Terus alat pembuat tusuk gigi, alat, ada yang bilang itu sejenis pisau untuk membuat tusukan gigi, ya, alat membuat tusuk gigi. Tapi ada juga teks-teks yang mengatakan itu tusuk gigi. Tapi pada prinsipnya memang untuk tusuk gigi lah gitu ya. Terus sama mangkuk plus wadah. Mangkuk dan wadahnya. Pernah lihat kan boliku ada wadahnya ya. Nah seperti itu. Terus sama saringan air. Nah inilah 8 perlengkapan seorang pertapa. Nah jubah sang pangeran yang mewah itu kemudian diambil oleh Brahma Gatikara dengan mendirikan Setia di alam Akanita
namanya Setiadusa. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak saya pengen melihat jubahnya Pangeran Gautama dulu gimana sih, pergilah ke sini, Setiadusa. Cuma adanya di alam makan hitam. Jadi mesti jadi anagami dulu. Udah anagami harus punya jana 5. Kalau nggak bisa ya. Tiketnya terlalu mahal. Pertama ya, bukan Pangeran lagi ya. Si Pertapa Gautama berkelana mencari guru-guru terkenal yang mungkin saja bisa mengajarkan beliau tentang terbebas dari tua sakit hati. Beliau ketemu dengan seorang pertapa sakti bernama Alara Kalama. Alara Kalama menguasai Arupa Jana. Tiga yang disebut Akinca. Ini tulisan Pali ini susah, tapi kita harus tahu ya. Akinca. Akincanya. Ini kekosongan tanpa batas. Konsentrasi, mencerah, kekosongan tanpa batas. Ya. Nah, beliau ketemu dengan Alara Kalama, belajar, diajarkan tentang meditasi sampai tingkat Arupa Jana 3. Dalam waktu singkat, si Pertapa Gautama menguasai apa yang diajarkan oleh sang guru. Sang guru ini Alara Kalama ya. Ini udah ya. Saya anjurkan umat Buddha Dhamma Cakra ini harus punya wawasan yang luas. Jadi kalau ada buku-buku bagus, coba sudah tahu bahwa si Pertapa Gautama menguasai apa yang sudah dia kuasai. Alara Kalama ini menyerahkan separuh muridnya. Jadi Alara Kalama bilang, ya sudah Pertapa Gautama, kamu bersikaplah seperti saya. Saya guru di sini, kamu pun guru di sini. Jadi kita sejajar, kata Alara Kalama. Orangnya sangat rendah hati, dia nggak sombong. Jadi dia menyerahkan separuh muridnya kepada si Pertapa Gautama. Cuma Pertapa Gautama bilang, ini bukan yang saya cari. Jadi apa yang engkau ajarkan ini bukanlah sesuatu yang saya cari. Saya belum puas. Akhirnya dia pergi, ketemu guru yang kedua yang bernama, bukan guru kalau ini ya, seorang pertapa bernama Udaka Rama Puta. Rama Puta itu berarti anaknya Rama, putranya Rama. Namanya si Udaka. Si Pertapa Rama Putra, ayahnya itu menguasai Arupa Jana 4. Oh. Ini jana ke-9 ya, ini jana ke-8, ini jana ke-9. Yang disebut Newasanya asalnya ya, tulisannya gimana? Wasanya. Nah, wasanya ya tanah. Tulisannya sebenarnya bukan susah karena kita nggak biasa ya tulisan-tulisan ini. Newasanya. Nah, gitu ya. Ini adalah konsentrasi mencerap, bukan pencerapan.
pun bukan pencerahan. Susah ya, Pak. Indonesia ini juga susah. Nah ya. Saya dapat teksnya Wak. Oke lah. Nanti kita lihat lagi lah ya. Kalau Wak, nah, gimana di buku merah itu ya? Oh iya, saya juga lihat kena memang. Tapi kalau di buku yang tadi itu, yang 2 itu Wak. Ya. Wasanya. Jadi wasanya, ne di sini ada ne-nya. Ne wasanya ya tangan. Sampai mana ya? Oh ini bukan pencerapan, bukan pencerapan ya. Nah ini adalah, nah ketika si Udaka itu mengatakan bahwa dulu ayah saya bisa sampai sini, dikasih tahu. Ini loh cara-caranya begini, mantra-mantranya ini. Nah dipelajari oleh Pertapa Gotama, dalam beberapa hari dia bisa mencapai Arupa Jana 4. Begitu si Pertapa Gotama menceritakan pencapaian pada si Udaka Ramaputa, Udaka yang orangnya juga sangat rendah hati karena tetapi belum mencapai Arupa Jana 4, kemudian menyerahkan seluruh muridnya termasuk dirinya untuk berguru kepada si Pertapa Gotama. Jadi menyerahkan seluruh muridnya dan dirinya sendiri untuk menjadi murid Pertapa Gotama. Cuma Pertapa Gotama bilang, apa yang sudah saya capai ini belum memuaskan apa yang saya cari. Akhirnya pergi lagi. Kemudian setelah dia pergi, beliau berpikir sudah menjadi tradisi Pertapa zaman itu adalah mempraktekkan praktik menyiksa diri yang disebut duka carya. Duka carya. Carya itu praktik. Duka itu menyakitkan. Nah, praktek duka carya apa yang beliau lakukan? Si Pertapa Gotama yang pertama, beliau hanya makan hanya dari buah yang jatuh dari pohon yang beliau tinggali. Ya, itu yang pertama. Nah, setelah praktek-praktek itu, kemudian beliau berpikir lagi, kalau ini masih terlalu muda. Saya akan melakukan praktek yang lebih sulit lagi, yaitu apa? Menahan nafas. Saya akan menahan nafas. Yang keluar dari mulut, yang keluar dari hidung. Nah, ketika dia tahan nafas dari hidung sampai nggak keluar, udara yang di dalam tubuh dia, di paru-paru dia menembus telinga. Kemudian dia bertekad, saya akan menahan udara atau nafas saya supaya nggak keluar dari telinga. Nah, karena dari hidung dan telinga sudah ditutup, nafas ini tetap bisa keluar dari mulut. Kemudian dia berusaha untuk supaya mulut juga nggak keluar. Karena dia menahan nafas dari hidung, telinga, dan mulut, ini menimbulkan sakit kepala yang sangat hebat.
mengakibatkan nyeri, pertama nyeri, terus sakit kepala yang hebat, dan organ bagian dalam terbakar. Terbakar bukan artinya ada api di dalam badan dia ya, panas, organ dalam terbakar. Jadi kalau kita mempraktekkan menahan nafas sehingga tidak keluar dari hidung, telinga, dan mulut, ini akan mengakibatkan nyeri, sakit kepala yang hebat, organ dalam terbakar. Kalau nggak percaya saya coba. Cuma kalau mati jangan salahin saya. Nah kemudian yang ketiga, dia hanya makan dan minum dalam jumlah kecil. Sangat sedikit. Saking sedikitnya dia minum, dia nggak bisa kencing. Apa yang mau keluar? Minumnya sedikit sekali. Nah ketika berak susah setengah mati. Beraknya kayak kambing, tapi cuma 1 sampai 2 liter doang. Dan itu keras kayak batu. Komentarnya seperti itu. Sehingga tubuhnya itu sangat-sangat kurus. Bulu badannya semua rontok, kulitnya jadi hitam. Dan kalau dia pegang perut bisa menyentuh tulang belakang. Ini karena dia terlalu makan dan minum dalam jumlah kecil, sangat sedikit. Jadi ini 3 praktek ini yang dia praktekkan. Dia mempraktekkan praktek duka caria ini selama 6 tahun. Sebelum Buddha pertama ini, kan kita eranya Buddha pertama ya. Nah sebelumnya ini di masa lalu itu sudah ada 24 Buddha. Dimulai dari Dipangkara ya, karena di atas Buddha Dipangkara ini ada Buddha lain 3 orang di zamannya era Buddha Dipangkara ini. Jadi satu kapal itu kan ada yang cuma 1 Buddha, ada 2 Buddha, ada 3 Buddha, 4 Buddha, 5 Buddha. Kita ini di kapal istimewa yang disebut Bada Kapal. Bada. Ini kapal istimewa namanya. Ini 5 sama Buddha akan muncul di dunia, di bumi ini. Sudah 4 muncul, nanti yang kelima Buddha Metea. Ya, jadi sebelumnya ada 24 Buddha. Mereka ketika menjadi bodhisatta ini hanya mereka juga praktek duka caria, menyiksa diri, tapi cuma 7 hari, ada yang 7 hari sampai paling lama 10 bulan. Tuh. Gak lama-lama sampai 6 tahun. Ini yang 7 hari ini salah satunya Buddha Kassapa, Bodhisatta Kassapa saat itu ya. Kalau Buddha Kapusana 8 bulan. Buddha Konagamana juga 8 bulan. 6 bulan. Nah, beliau ini 6 tahun. Kenapa begini lama selisihnya, begini jauh? Kok yang lain bisa 3 hari 10 bulan bisa menjadi Buddha, sementara dia harus 6 tahun. Karena di zaman Buddha Kassapa Buddha Pertapa Gotama terlahir sebagai seorang pemuda Jotipala namanya. Beliau menghina Buddha Kassapa. Dia bilang, apakah mungkin Pertapa Gundul ini bisa merealisasi penerangan sempurna yang sangat sulit dicapai? Karena dia menghina Buddha Kassapa, makanya sebagai akibat dari kama dia harus mengalami penderitaan selama 6 tahun. Jadi
Bapak-bapak ibu jangan pernah menghina seorang Buddha. Ini dia sudah punya parami 4 asangkaya loh. 100.000 kapak. Udah parami segini banyak aja, begitu menghina dia harus menderita 6 tahun. Menghinanya tadi saya bilang, apakah mungkin, kata si pemuda Jati Paleng bilang, apakah mungkin engkau Pertapa Gundul? Iya, apakah mungkin engkau Pertapa Gundul bisa mencapai penerangan sempurna yang sangat sulit dicapai? Kata dia. Karena dia udah jadi Buddha. Dia menghina sang Buddha, makanya dia harus menderita selama 6 tahun praktek duka carinya. Sebenarnya ada 12 kama buruk yang harus dipetik oleh sang Buddha. Sejak dia jadi Buddha itu ada 12 kama buruk yang tetap dia harus petik. Nah, yang paling terkenal itu yang 8, Jaya Manggala 8. Jaya Manggala 8. Ini paling terkenal, paling besar. Tapi dalam cerita ini nggak ada kan? Kenapa sang Buddha bisa kena disentri waktu mau meninggal? Ya kan? Karena di kelahiran yang lalu dia pernah terlahir sebagai dokter, punya pasien yang sakit perut. Karena si pasien kamu bayar, dia kasih obat yang salah, sehingga si pasiennya mati sakit perut. Sehingga sang Buddha ketika mau meninggal pun harus mengalami disentri, pendarahan, berak darah. Ini adalah akibat karma di masa lalu dia waktu jadi dokter. Ya, jadi nggak ada yang namanya yang kita terima dalam kehidupan ini itu tanpa sebab, tidak ada. Pasti ada sebabnya, cuma kita nggak tahu. Kalau sang Buddha pun tahu ketika dia sudah menjadi Buddha. Oh, ternyata saya disentri karena saya dulu pernah meracun orang, ya, sakit perut. Makanya dia tidak menyalahkan Buddha yang memberikan makanan terakhir itu kan, tidak menyalahkan, karena itu memang udah kamarnya ya. Jadi yang harus kita pegang, gak ada akibat tanpa sebab. Nah, ketika beliau praktik duka cariya 6 tahun ini, kemudian beliau merenung, kok saya udah praktik 6 tahun ini nggak ada hasil yang bisa saya peroleh. Berarti ada yang salah dengan praktek ini. Kemudian beliau ingat, saya pernah mencapai konsentrasi yang berkembang pada usia 5 tahun, yaitu jana 1 dari Anapanasati. Dia ingat, pada saat itu pikiran dia begitu murni pada saat cerah jana ini. Dia pikir pasti ini jalannya pasti itu, nggak mungkin ini. Nah, untuk bisa mencapai jalan 1 dibutuhkan fisik yang baik. Fisik harus menunjang, fisik harus sehat. Karena fisik harus sehat, dia memutuskan untuk kembali makan. Gitu ya. Kembali makan seperti biasa sebelum jam 12, sebelum tengah hari. Karena dia kembali makan, 5 pertapanya yang menjadi teman kemarin meninggalkan beliau. Gitu ya. Karena dianggap gagal. 5 pertapa ini tahu dong namanya? Udah ya, minggu yang lalu ya. Yaitu kondanya atau tidata dari suku kondanya Wapa Asaji Mahanama bagian. Kemudian pada malam terakhir sebelum Pangeran Pertapa Gautama ini merealisasi penerangan sempurna, jadi begini. Ini kan hari dia menjadi Buddha nih, penerangan sempurna di sini lah. Nah, ini sebelumnya nih.
malamnya, malam terakhir sebelum dia mencapai penerahan sempurna, beliau bermimpi dengan 5 mimpi. Mimpi pertama, mimpi yang pertama, beliau tidur. Jadi ini ada Gunung Himalaya, gitu ya. Ini kan benua India yang Budipa. Nah, si kepala dia di bantalnya, gitu. Nah, ini kaki dia celup ke situ. Tangan dia juga ke sini. Ini samudra apa namanya? India. Iya, samudra Atlantik. Nah, dia ngimpinya gitu, dia tidur. Ini Himalaya sebagai bantal kepala. Nah, kedua tangannya mencelup ke antara 2 samudra, kakinya juga. Artinya apa? Arti mimpi ini punya arti. Ini diartikan setelah beliau menjadi Buddha ya, bukan saat itu. Dia akan menjadi Buddha di antara manusia dewa. Nah, ini mimpi yang pertama. Ini 5 mimpi. Mimpi yang kedua, sejenis rumput di mana di atasnya ya. Nah, ini kan dia nih. Nih, gimana sih gambarnya? Sudah. Nah, waktu dia tidur ini ada sejenis rumput dari pusornya naik ke atas nih, ke angkasa. Jalan. Artinya apa? Artinya beliau akan mampu mengajarkan, mengajar jalan mulia berunsur 8. Ini mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga, sekumpulan ulat berbadan putih. Yang ketiga, ulat ini banyak tuh, menutupi sampai lutut. Artinya apa? Bahwa nanti akan banyak orang yang berpakaian putih. Ingat ya, banyak orang yang berpakaian putih yang akan menghormati dan berlindung kepada Sang Buddha. Artinya apa itu? Upasaka, upasika. Jadi beliau bermimpi ulat-ulat berbadan putih dengan kepala hitam menutupi seluruh kakinya sampai lutut. Nah, itu artinya nanti ketika dia jadi Buddha akan banyak orang-orang yang berpakaian putih. Makanya seorang upasaka atau upasika harusnya berpakaian putih. Ketika kita menghormati ratana, kita harus berpakaian putih. Ya. Mimpi yang keempat, dari 4 arah muncul 4 macam burung. Ya, muncul 4 barang burung yang berwarna biru,
keemasan, merah dan abu-abu. Jadi ada burung merah, burung terbang dari 4 arah menuju beliau. Ketika turun di depan kaki beliau, semuanya menjadi putih. Artinya apa? Kok 4 warna burung ini kemudian ketika hinggap di kaki beliau menjadi putih? Artinya dari 4 kasta yang ada di India saat itu, ketika menjadi biku akan menjadi seorang arahat, bisa merealisasi arahat. Putih. Ya, ini 4 kasta. Kamana, Katia, sudah. Masuk lagi apa ya? Apa? Waisa. Itu mimpi keempat. Mimpi yang kelima, beliau jalan mondar-mandir di atas kotoran gunung kotoran. Ini kotoran. Beliau jalan mondar-mandir. Naik turun, naik turun, naik turun. Ini kotoran. Tapi kaki beliau nggak pernah kotor. Artinya apa? Nanti ketika dia jadi Buddha, dia akan mendapatkan 4 kebutuhan pokok yang sangat berlimpah. Pakaian, tempat tinggal, makanan, obat-obatan. Ini sangat berlimpah. Tapi beliau tidak melekat pada ini, batinnya. Ya. Itu artinya itu. Ini yang kelima ya. Jadi itulah 5 mimpi. Ini dialami ketika malam terakhir Bodhisatta sebelum penerangan sempurna. Terus pertanyaan, kenapa sih kita bisa bermimpi? Ada 4 sebab mengapa kita bermimpi. Ya. Yang pertama, terjadi perubahan metabolisme tubuh. Jadi kalau orang lagi demam, sering mengigau, itu karena mimpi. Ya. Jadi kalau kita lagi sakit, gak enak banyak mimpi. Kalau kita lagi masuk angin, kita mimpi nggak? Mimpi pasti mimpi. Ini karena perubahan metabolisme tubuh kita menjadi bermimpi. Yang kedua, pengalaman masa lalu yang berkesan. Jadi kita pernah terkesan apa, sesuatu, kemudian kita bermimpi, saya punya rumah mewah. Itu adalah kesan-kesan dari masa lampau. Mungkin pernah terlahir di orang kaya yang sangat berbahagia dengan bangga dengan rumahnya, sekarang bermimpi lagi. Ini pengalaman masa lalu. Yang ketiga, diberi oleh para dewa. Jadi para dewa itu bisa memberikan kita mimpi. Bisa mimpi yang benar, bisa mimpi yang salah. Ingat loh ya, para dewa kalau memberi mimpi ke kita bisa benar, bisa salah. Nggak mesti benar. Kalau dewanya nggak suka sama kita, dia bisa jahat dengan memberi kita mimpi yang indah. Seolah-olah kita bisa mendapatkan hal yang baik. Gitu loh. Ini bisa benar, bisa salah. Karena dewa juga bisa marah. Yang keempat adalah pertanda atau ramalan. Nah, ini pertanda atau ramalan untuk masa yang akan datang. Jadi ada 4 sebab mimpi. Perubahan metabolisme tubuh, kesan masa lalu diberitahu oleh para dewa, atau pertanda untuk masa yang akan datang. Ini jarang. Hanya orang-orang yang punya kualitas batin yang bagus yang bisa. Kita kebanyakan yang mana?
Lalu buat kita banyak 1 dan 2. berhaya kepala. Iya, melamunkan sesuatu bisa terbawa mimpi. Nah, itu sempat terbawa mimpi ya. Besoknya, tadi kan udah mimpi nih, besoknya Sang Buddha menerima Sang Buddha Pertapa Gotama menerima dana dari Sujata, seorang umat wanita. Ini memberikan susu gana namanya. Susu gana ini nasi dicampur susu yang dimasak dengan susu gana dengan bol emas, mangkuk emas, mangkuk deh. Sebenarnya di hari itu sudah menjadi rutinitas si Sujata ini untuk mempersembahkan susu gana dengan mangkuk emas pada pohon beringin. Nah, ketika lihat si Pertapa Gotama duduk di pohon beringin itu, Sujata ini menganggap itu dewanya, dewa yang sudah mengabulkan keinginan dia. Karena Sujata ini beberapa puluh tahun yang lalu pernah berkaul, kalau saya bisa punya anak, punya putra, anak laki-laki, saya akan tetap memberikan persembahan kepada dewa pohon ini, dewa pohon beringin. Ini dia punya anak namanya Yasa yang nanti jadi arahat. Ini mamanya. Nah, kemudian Sang Buddha, si Pertapa Gotama itu menerima makanan susu gana ini dari mangkuk emas dari Sujata. Sebelum makan, Pertapa Gotama ini kemudian mandi dulu. Setelah mandi kemudian si susu gana ini dibulat-bulatkan menjadi 49 butir bulatan. Dengan diiringi tekad, semoga 49 bulatan ini bisa menjadi nutrisi untuk tubuh saya selama 49 hari setelah penerangan sempurna. Tekad ya, jadi apa-apa tuh harus pakai tekad. Nutrisi untuk 49 hari setelah penerangan. Setelah dibulat-bulat jadi 49, beliau makan satu persatu. Nah, mangkuknya ini kemudian dia berjalan ke tepi sungai Neranjara. Ini ada sungai di sana. Nih, jadi di sini pohon bodhi, nanti di sini pohon bodhi. Di sini rumah Sujata. Rumah Sujata. Pohon beringinnya ada di sekitar sini. Ini lebarnya kurang lebih 2 km sungai. Kalau mau lihat fotonya ada. Cari rumah Sujata atau Mahabodhi Temple, itu kelihatan. Jaraknya kurang lebih ini 5 km dari sini. Jalan itu dia nyebrang sungai loh. Jalan ke sini di Sujata ya. Nah, si Pertapa Gotama itu berdiri di tepi sungai dengan membawa mangkuk emas ini. Dia bertekad, kalau malam ini saya bisa mencapai penerangan sempurna, semoga mangkuk yang saya lempar ke sungai ini bisa berbalik melawan arus. Sungai kan ke sana arahnya. Begitu dia lempar, mangkuknya larinya ke sana. Melawan arus. Nah, begitu melihat mangkuk emas itu melawan arus, ini semakin yakin bahwa dia akan mencapai penerangan sempurna. Si Pertapa Gotama. Ya, ada yang mau nanya? Ya. Satu hari sebelum kedatangan. Pada hari
Tapi kan penerangan sempurna malam harinya. Ini paginya kejadiannya. Jadi artinya sehari. Dalam hari yang sama, betul. 49 butir itu udah habis. Semalam. Bertekad. Maksudnya nanya gitu dengan apa? Dengan pertanyaan. Itu juga setelah selesai dia makan. Iya. Iya, begitu dia selesai makan. Pertama diberikan susu dana itu kan. Iya, kan pada hari ini, pada hari yang sama, pagi-pagi dia terima susu dana dari Sujata, ya kan? Kemudian dia bulat-bulatin, setelah dia mandi dia bulat-bulatin jadi mangkuk 9. Dia makan. Nah, si mangkuk kosongnya ini kemudian dia berjalan ke tepi sungai, dia lempar dengan dirinya. Oh, makanya langsung bukan sehari satu. Artinya untuk Jadi 49 bulatan ini dihabiskan sekali duduk. dengan tekad. Iya. 49 bulatan ini kalau gede-gede segede mangkok enggak, ya nggak mungkin lah. Ya mungkin lah segede-gede bakso gitu lah. Pak, Ya. terus nanya mengapa 49 kalimat dia udah tahu. Begini, minggu yang lalu sudah diceritakan sejak lahir Bodhisattva sudah tahu kan bahwa dia akan mencapai penerangan sempurna. Inilah apa kalimatnya yang lalu itu? Agohang asmi lokasa, akulah yang tertinggi di antara semua makhluk. Tetohang asmi lokasa, tetohang asmi lokasa, ayang anti majati, nati dani punabau. Tidak ada kelahiran selanjutnya begitu. Sebenarnya sejak dia kecil begitu lahir dia sudah meramalkan dirinya sendiri. Makanya waktu itu saya bilang ada berapa orang yang meramalkan Pangeran Siddhartha gitu kan? Orang yang meramal. Ini ada 3. Yang pertama, Pertapa Kala Devila, Asita Kala Devila. Yang kedua, Sudata atau Kondanya dari suku Kondanya yang dikenal sebagai Bante Kondanya. Yang ketiga, Bodhisattva sendiri. Mereka sudah meramalkan bahwa Pangeran Gotama ini akan menjadi Buddha. Gitu. Jadi sebenarnya dia juga udah tahu dia pasti berhasil menjadi Buddha. Makanya pada hari itu dia sudah mempunyai, setelah mimpi itu dia yakin bahwa dia akan menjadi Buddha. Makanya dia bertekad, saya tidak akan bangun. Waktu makan ini dia bertekad semoga 49 bulatan ini menjadi cucu saya untuk 49 hari. Setelah itu dia duduk di pohon Bodhi. Pohon gitu ya. Nah, duduk di sini. Dia bertekad meskipun darah saya mengering, meskipun daging saya menyusut, saya tidak akan bangun dari pohon ini sebelum mencapai penerangan sempurna. Kenapa? Bentar, kenapa? Tapi mengapa 49 hari tanggung? Mengapa nggak 30 hari atau lebih cepat ya? Oh, iya. Kebiasaan zaman dulu itu kelompok 7. Ini nanti jadi 7 minggu. 7 minggu. Ini adalah lambang dari 7 faktor penerangan sempurna. Ya. Pak, saya pernah baca di literatur lain bahwa yang 6 tahun sengsara tadi praktek pertapaan keras itu diakibatkan oleh beliau ketika beliau menjadi seorang manusia. Beliau pernah bermudita cita kepada seorang nelayan yang mendapat hasil tangkapan ikan banyak sekali. Makanya beliau menderita selama 6 tahun pertapaan keras itu. Oh, Jadi yang mana ya? begini. Mudita cita. Ini baik apa buruk? Baik. Kalau baik hasilnya harus bahagia. Betul?
Kenapa menderita? Ini pasti harus dari yang buruk. Benar? Berarti aku salah cita. Tidak mungkin orang bermudita-cita, tidak mungkin seseorang berbuat baik hasilnya menderita. Berarti hukum kama tidak ada. Karena dia bermudita-cita kepada nelayan itu hasil tangkap pada banyak kan menjadi dapat uang banyak. Tapi di salah satu sisi makhluk-makhluk hidup ikan itu menderita mati. Ingat, dia bermudita-cita kan? Berarti saat itu pikiran dia baik apa buruk? Baik. Kalau baik, hasilnya harus baik apa buruk? Baik. Tapi ikannya pada Logis kan? Makanya pernyataan ini yang dikatakan bahwa dia menyiksa diri 6 tahun karena dia bermudita-cita itu tidak logis. Salah dong. Ya. Bermudita-cita atas perbuatan jahat orang lain maka salah. Kalau dia bermudita-cita atas ikan yang itu berarti bermudita-cita Sebenarnya perbuatanmu nggak bisa. dia pernah merasa bergembira di kelahiran yang lalu ketika terlahir di keluarga nelayan, ceritanya itu. Dia terlahir di keluarga nelayan. Nah, dia gembira ketika saudara-saudaranya, ayahnya, adik-adiknya dapat ikan banyak. Dia senang. Karena akibat perbuatan senang itu, Sang Buddha harus menderita sakit kepala. Ya, suku Sakya dimusnahkan. Sakya dimusnahkan. Ini kalau nggak salah tahun-tahun terakhir Sang Buddha ini. Beliau menderita sakit kepala. Itu adalah akibat beliau bergembira ketika sanak saudara dia itu mendapat ikan banyak. Pekerjaan nelayan bukan pekerjaan yang baik, karena itu kan membunuh, melanggar sila. Nah, kenapa suku Sakya dimusnahkan? Karena mereka adalah para nelayan tersebut. Tuh. Akibat mereka membunuh banyak ikan, mereka harus menerima dibunuh, dimusnahkan. Ini sempat dicegah oleh Sang Buddha sebanyak 4 kali. Kemudian Sang Buddha melihat bahwa memang karma mereka sudah matang, harus dipetik. Akibatnya Kalau nggak salah yang dulunya yang anak itu ya, anak Pangeran Witutaba namanya. ya. Witatuba, anak dari Raja Pasenadi yang menikah dengan seorang budak dari suku Sakya. Yang begitu itu juga tidak relevan. Yang mana? Kalau dia bermudita-cita dia semana, lalu dia harus terima sakit kepala, itu berarti juga nggak simpel. Begini. Nah, melihat dapat. Nah, melihat dapat. Ingat loh ya, perasaan gembira itu tidak semua mudita-cita. Kita gembira tidak karena semua mudita-cita. Ya kan? Ketika kita mencuri, mendapatkan TV yang kita inginkan, apakah itu mudita-cita? Bukan. Enggak, maksudnya tadi yang dikatakan tadi oleh Pak Ibu, senang melihat orang dapatkan bahan banyak, kan tidak suka, kan dapat jelek ya. Tapi kan Ibu bilang saya mungkin maksud yang ditangkapnya itu, gitu, yang menderita kan. Nah kalau kita tadi, ketika dia gembira, karena dapat Ingat, ya, kenapa saya harus ngerti. terima sakit kepala? Begini, nelayan, ini kan dia menangkapin ikan, membunuh ikan kan, membunuh ikan. Ya dong. Begitu dia tangkapin kan dapat banyak nih nelayan, ikan yang terbunuh kan banyak. Si bodhisattva ini ikut senang dengan perbuatan nelayan ini, ikut gembira. Apakah itu mudita-cita? Menyetujui perbuatan itu meskipun dia nggak melakukan loh, tapi dia menyetujui pada prinsipnya kan saat itu ikan-ikan yang terbunuh.
pikiran yang menyetujui inilah yang membuat dia sakit kepala. Jadi jangan salah bahwa ini adalah pikiran mudita cita. Bukan. Senang biar orang menderita. Senang orang lain melanggar sila, senang makhluk lain menderita. Itu bukan mudita cita dong. Meskipun dia gembira, wah bau ikannya banyak ya, hebat. Tapi kan itu makhluknya menderita semua. Jadi bergembira di atas penderitaan makhluk lain, bukan mudita cita. Satu lagi di buku Malinda Pantai. Milinda Pantai. Itu dikatakan ketika Joki Pala itu menghina Buddha Kasapa, Iya. itu kan karena dia ada dilahir di keluarga yang tidak berpendidikan. Betul. Pada waktu itu nggak ngerti ya. Tapi di dalam cerita itu dikatakan kalau setelah dia sadar, dia jadi pengikut Buddha Kasapa yang setia. Betul. Nah itu apa nggak bisa hilangin? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Namanya kita perbuatan, makanya Sang Buddha bilang jangan meremehkan perbuatan salah walaupun kecil, karena itu pasti diterima akibat. Minggu yang lalu saya pernah cerita kenapa dia sampai difitnah oleh Cincang Manawika, gitu kan? Manawika. Di zaman lalu, sebelum 4 Asangkya, sebelum 4 Asangkya, 100.000 kalpa yang lalu, muncul seorang Buddha sama sang Buddha bernama Sibahitu. Dia punya murid namanya Arahat Ananda. Saat itu Bodhisatta terlahir sebagai orang jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia bergaul dengan teman-teman yang jahat. Dia menghina Arahat Nanda ini bahwa Arahat Nanda ini tukang selingkuh. Arahat dihina sebagai tukang selingkuh. Karena menghina Arahat dia masuk neraka. Karena sisa kama perbuatan ini belum dia petik, dia habis. Selama 4 Asangkaya Kalpa 100.000 kalpa ini nggak habis loh. Makanya di kehidupan terakhir sebagai Buddha dia tetap dihina oleh Cincang Manawika. Ada. Bukan Buddha Wesabu. Kalau Buddha Wesabu itu muncul 31 kalpa yang lalu. Kalau ini masih jauh lagi sebelum ini. Sebelum Buddha Dipangkara, ini kan zaman Buddha Dipangkara kan. Ini zaman Buddha Dipangkara. Nah, ini sebelum zaman Buddha Dipangkara. Sebelum Pertapa Sumedha. Iya, sebelum jadi Pertapa Sumedha. Ini di luar dari yang 26 nama Sang Buddha yang saya mudah katakan jauh lagi. Ini jauh. Jadi bukan di planet kita ini. Itu planet dan tata yang lain untuk apa-apa itu. Nah, kemudian setelah mulai farmakop, beliau berjalan menuju pohon Bodhi ya. Menuju pohon Bodhi. Pohon Bodhi. Menerima